Hai guys, welcome to my YouTube channel. Jadi aku sedang berpikir gimana caranya buat ngembangin YouTube aku, dan ini salah satu caranya. Aku sekarang dan kedepannya akan bikin video tentang bahas soal kehidupan kalian mostly, dan ini video akan bertema guys. Jadi kayak open discussion, kalian boleh komen di bawah kalau kalian merasakan hal yang sama dengan yang akan aku ceritakan soal kehidupan. Terus kalau misalnya kalian ada masukan juga boleh banget. Masukan tentang video aku ke depannya juga boleh banget. Thank you dan stay positive ya guys. Aku harap kalian gak ada yang berkata yang menyakitiku. Oh my god. Oke, jadi di video kali ini aku ditemani dengan sedikit green tea. No, it's matcha. It's matcha latte dari Indomaret. Aku harap one day Indomaret bisa ada di sini guys. No, I mean sponsor. Okay, so di video kali ini aku mau bahas soal quarter life crisis, yang mana biasanya terjadi sama orang yang berumur 20 tahun ke atas. Ini cahaya gue kenapa terang banget ya guys? Oke, kita lock. Nah, aku mau bahas soal life quarter itu karena ini pasti terjadi sama banyak orang, nggak cuma aku, nggak cuma beberapa dari kalian, dan ini hal yang wajar. It's not about gagal dalam hidup, kegagalan atau lain-lain. It's about learning. Karena aku akhirnya berpikir kalau hidup itu adalah belajar, tapi bukan berarti belajar di sekolah ya guys, tapi ini adalah belajar tentang hidup. Well, we're not perfect, right? Jadi sebenarnya krisis dalam hidup itu bukan cuma tentang pasangan, bukan cuma tentang pekerjaan, bukan cuma tentang karir. Sama dong, pekerjaan sama karir. Maksudnya kadang kita juga merasa nggak cukup dengan diri kita, kadang kita merasa terlalu overthinking about something yang belum terjadi di masa depan, dan kadang kita membandingkan diri dengan orang lain, especially pencapaian guys. Kadang kita tuh merasa gagal dengan apa yang kita dapat. Jadi aku mau cerita tentang yang aku alamin. Kalau kalian punya pengalaman yang sama, kalian boleh komen di bawah. Oke, aku mau cerita tentang life crisis aku dulu ya guys. Ini tuh kejadian sekitar tahun 2022 atau 2023. Waktu aku masih kuliah. Aku itu kuliah sambil kerja ya teman-teman. Jadi nggak cukup. Tapi itu adalah hal yang sulit buat aku. Ternyata sorry ke distract. It was my mom guys. Oke, jadi ini tuh aku kuliah sambil kerja, dan ternyata itu menghabiskan banyak energi, termasuk aku membandingkan diri dengan pencapaian orang lain. Ini tuh berawal dari aku ngambil kelas SKS metode penelitian. Metode penelitian itu biasanya kayak kita kayak ngambil judul, kita harus cari judul, dan nanti judul itu akan kita terapkan di skripsi. Aku punya judul, bukan judul ya guys, aku punya judul, dan ternyata judul aku tidak bisa aku pakai di skripsi. Sad. Kenapa? Karena ternyata judul yang aku kerjakan di metode penelitian itu, setelah aku ambil untuk skripsi, masih jarang ada yang ngebahas guys. Pembahasannya itu kurang banget, dan aku kurang mengerti sebenarnya. Akhirnya setelah diskusi dengan pembimbing yang baru, aku memutuskan untuk
ganti judul. Di saat teman-teman aku udah pada selesai, udah punya pencapaian, enggak sih, maksudnya ada kemajuan dengan skripsi mereka, tapi karena aku harus ganti judul, ternyata itu membuat aku menjadi malas. Jangan kayak aku ya guys. Penggantian judul ini ternyata berdampak sama apa ya, kayak keinginan aku yang tadinya pengen selesai lebih cepat, tapi ternyata bikin aku semakin lambat. Kenapa? Karena dengan kegiatan aku kuliah dan kerja bikin aku merasa aku lelah. At the end, di saat teman-teman aku udah pada lulus, aku merasa tertinggal. Aku sedih, dan di saat aku merasa tertinggal, bukannya aku tertantang untuk menyelesaikan ketertinggalan aku, tapi ternyata malah membuat aku meninggalkan hal tersebut. Kalau kalian lihat ada video aku yang soal belajar bahasa Korea, well, aku emang belajar bahasa Korea by online, otodidak, tapi ternyata itu hanya pelarian guys. I was confused sama apa yang aku pengen, sama jalan hidup aku ke depannya seperti apa, sampai akhirnya aku nonton video Bianca Kartika dan Safira atau Savira, aku gak tahu, maaf. Intinya itu, aku nonton video mereka yang soal studi di Korea, dan aku tertarik. Reason kenapa aku akhirnya menyelesaikan itu, walaupun dengan ketertinggalan, adalah salah satunya adalah mereka guys. Aku tertarik untuk melanjutkan S2 di Korea dengan beasiswa. Akhirnya aku maksudnya video-video mereka itu menemani aku selama aku mengerjakan skripsi. Video-video orang-orang yang ada di Korea itu membuat aku tertantang untuk menyelesaikan studi aku S1. Jadi aku harap buat teman-teman yang lagi life crisis, terutama soal kuliah, aku harap kalian juga bisa menemukan apa yang kalian mau dan membuat kalian semangat untuk menyelesaikannya. Well, I was stuck juga kan guys, sampai akhirnya aku menyelesaikan S1 aku di semester 9, and it's totally okay. Sempat merasa gagal, sempat merasa tertinggal, tapi akhirnya aku menyadari it was fine guys. Karena jalan kehidupan orang lain itu beda-beda. Ya pokoknya gitulah. Apakah setelah lulus aku lanjut S2? Jawabannya adalah aku tidak tahu, karena sampai sekarang aku masih confused soal kehidupan aku mau dibawa kemana. Tapi satu hal yang aku sampai sekarang sadar, kalau ternyata karena video yang aku tonton tentang Korea membuat aku jatuh cinta sama Korea. Aku gak ngerti soal K-pop, aku gak ngerti soal drama. Aku bukan pecinta keduanya, tapi aku jatuh cinta dengan negaranya. Kalau kalian lihat video aku yang di Korea, kalian harus tahu kalau itu salah satu aku menyelesaikan S1 aku guys. Salah satu alasan kenapa aku mau menyelesaikan S1 aku. Karena biaya S1 aku itu aku alokasi dan aku simpan untuk aku pergi jalan-jalan. Well, sebenarnya sampai sekarang aku masih kadang-kadang merasakan apa yang aku mau. Di sini aku ngapain ya? Loh, orang udah pada nikah. Loh, orang udah pada punya pasangan. Loh, orang udah S1, orang udah S2. Loh, orang udah punya rumah, orang udah punya mobil. Kok gue gini-gini aja ya? Sometimes it happens and it comes. It was coming always.
tapi gimana cara kita menghadapinya, gitu guys. Untuk sekarang aku punya semangat hidup buat nyari uang, karena aku pengen banget, aku sekarang punya mimpi untuk pergi jalan-jalan, especially soul traveling. Aku mau datang ke negara-negara yang emang bikin aku jatuh cinta, negara-negara yang bikin aku penasaran untuk aku kunjungi. That's why aku semangat untuk nabung dan berusaha untuk mengirit pengeluaran aku. So, buat teman-teman yang merasa lagi ada di titik crisis about your life, it's okay guys. It's totally okay. Jangan nyerah. Kurangin buat ngebandingin pencapaian kamu, kehidupan kamu dengan orang lain. Kalau bisa, but it's okay guys. Kalaupun kayak ada di titik itu, aku harap kalian berusaha cari apa yang buat kalian semangat. Semangat bekerja, semangat sekolah, semangat kuliah, anything. Aku harap kalian baik-baik saja. And menemukan sesuatu yang membuat kalian semangat itu important guys. Itu adalah hal penting kalau kalian lagi ada di life crisis. Ini bukan tentang gagal, ini bukan tentang ketertinggalan, tapi ini tentang gimana kalian bisa menyelesaikan semua masalah kalian. Masalah tuh pasti datang sih guys, dan menurut aku hidup adalah tentang belajar. Apa ya, kita hidup tuh buat belajar sih guys. Ini bukan cuma tentang agama, ini juga tentang semuanya. Jadi kalian harus semangat, aku pun akan semangat. Aku happy kalau kalian ada feedback soal apa ya, kayak kehidupan, atau kalian ada feedback soal kayak pembahasan video aku selanjutnya. Aku bakal happy banget guys. Thank you, dan maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau kekurangan. Aku nextnya pasti bakal bikin video yang lebih baik lagi. Thank you. Bye. Assalamualaikum.